Kabar terbaru untuk status BPNT yang belum cair sampai pada hari ini. Di hari ini kira-kira status di CNG-nya itu seperti apa? Simak terus video ini sampai selesai agar teman-teman tahu tentang jawabannya kenapa ini belum sampai tercairkan sampai pada saat ini. Kemudian juga ada informasi apakah teman-teman PKH dan BPNT tahap ke-1 ini yang sudah dilakukan survei ground check atau yang belum dilakukan survei ground check ini akan terdaftar secara otomatis di DTSN tahap ke selanjutnya. Simak terus juga video ini sampai selesai agar teman-teman tahu tentang informasi ini selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama channel Cek Bansos, channel yang membahas dan menginformasikan seputar bantuan sosial dari pemerintah. Di kesempatan kali ini kita akan menginformasikan kepada teman-teman Cek Bansos semua tentang kabar terbaru untuk BPNT yang belum cair sampai pada hari ini. Di 6NG statusnya sudah sampai mana? Kenapa kok ini belum tercairkan juga sampai pada hari ini? Ini kira-kira kenapa teman-teman ya? Temukan jawabannya di video kesempatan kali ini. Nanti pun juga ada informasi tentang apakah KPM, PKH, dan BPNT baik yang sudah disurvei untuk ground check atau yang belum disurvei ground check DTSN ini akan secara otomatis masuk datanya di DTSN untuk proses pencairan tahap kedua nanti. Tapi sebelum ke informasi selengkapnya, kami memohon bantuan dan dukungannya kepada teman-teman Cek Bansos semua dengan cara like, share, komen, dan tentunya di subscribe. Aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan untuk informasi dan video terbaru dari channel Cek Bansos. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Untuk informasi yang pertama terkait BPNT yang belum tercairkan pada saat ini. Nah, kira-kira status di 6NG-nya sudah sampai mana dan kenapa kok ini belum tercairkan juga sampai pada saat ini. Nah, teman-teman, setelah kita melakukan pengecekan di 6NG ya, ini per hari ini kita melakukan pengecekan di 6NG untuk KPM BPNT atau sembako yang belum tersalurkan, itu statusnya masih dalam surat perintah membayar atau SPM teman-teman ya. Ini kita melakukan di 4 bank, baik Bank BSI, Bank BRI, Bank BNI, kemudian juga Bank Mandiri. Semua statusnya masih dalam SPM. Jadi teman-teman, kalau teman-teman yang BPNT-nya ini belum tersalurkan atau belum tercairkan di kesempatan kali ini karena statusnya masih dalam SPM atau surat perintah membayar. Kita tinggal menunggu satu langkah lagi menuju SI atau standing instruction yang mana nanti dari pihak bank penyalur ini akan meng-top up untuk penyaluran bantuan sembako ke rekening para teman-teman KPM yang belum tercairkan. Nah, yang jadi pertanyaan, kira-kira kapankah untuk BPNT yang masuk kategori susulan ini akan tercairkan dan akan mulai diproses untuk pencairannya? Seperti kita ketahui teman-teman ya, untuk proses SPM berubah menjadi SI kemudian tertop up saldo kepada teman-teman semua, ini membutuhkan waktu 7-14 hari kerja. Yang mana ini status untuk 6NG-nya teman-teman ya. Mengenai apakah nanti penyalurannya itu 7-14 hari ke depan, ini mudah-mudahan saja teman-teman ya. Sebelum mendekati lebaran, mudah-mudahan target dari Kemensos sudah tersalurkan 100%. Nah teman-teman, kalau di status cek bansosnya itu masih belum berubah ya, masih di dalam tahapan November sampai bulan Desember 2024. Kemudian ada juga yang sudah melakukan pengecekan status untuk sembako atau BPNT-nya ini sudah berubah Januari sampai bulan Maret, akan tetapi belum tersalurkan. Jawabannya adalah karena status di 6NG per hari ini teman-teman ya, per hari ini masih dalam tahapan SPM. Kita pun juga sudah mencoba untuk mengkonfirmasi ke Dinas Sosial. Kita bertemu dengan supervisor Dinas Sosial setempat ya teman-teman untuk mencari informasi kepada teman-teman semuanya. Khususnya teman-teman yang menyaksikan video cek bansos ini, kita carikan informasi kenapa kok ini belum tersalurkan sampai pada hari ini. Dari pihak Dinas Sosial setempat menjelaskan bahwa
untuk proses para KPM yang belum tersalurkan ini memang ya teman-teman masuk ke kategori susulan. Jadi untuk beberapa KPM di wilayah Indonesia ini untuk status BPNT-nya tergolong mengalami kemunduran. Kita doakan saja teman-teman ya, mudah-mudahan agar segera bantuan sosial untuk BPNT atau sembako bagi teman-teman yang belum tercairkan agar segera tercairkan. Dan mudah-mudahan juga bagi teman-teman yang belum tercairkan juga untuk bantuan PKH-nya pun juga kita doakan mudah-mudahan agar segera tersalurkan bantuan sosialnya sebelum mendekati Lebaran Idul Fitri teman-teman ya. Jadi teman-teman untuk informasi yang pertama seperti itu. Kemudian informasi yang selanjutnya, apakah teman-teman yang sudah dilakukan survei ground check DTSN ini atau teman-teman yang belum dilakukan survei ground check ini akan secara otomatis masuk ke data tunggal sosial ekonomi nasional? Bagaimanakah cara kita untuk mengetahui apakah kita terdaftar di DTSN atau tidak? Inilah jawabannya teman-teman ya. Coba kita jelaskan untuk teman-teman cek bansos semuanya. Yang pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa untuk salah satu KPM yang dinyatakan sudah masuk ke dalam data tunggal sosial ekonomi nasional adalah ditandai dengan ya teman-teman, diingat, ditandai dengan sudah melakukan proses pencairan untuk tahap ke-1 ini, yang mana untuk periode salurnya sudah berubah menjadi Januari, Februari, Maret di cek bansos ya teman-teman. Saya ulangi lagi biar teman-teman ini agak paham. Yang sudah melakukan proses pencairannya di tahap ke-1 ini di tahun 2025, baik KPM PKH maupun KPM BPNT, baik yang sudah disurvei atau baik yang belum disurvei, yang statusnya di cek bansos ini sudah berubah ke Januari sampai bulan Maret 2025, ini akan secara otomatis masuk ke data tunggal sosial ekonomi. Kemudian, bagaimanakah untuk para KPM yang belum tercairkan dan belum berubah statusnya di cek bansos? Nah teman-teman, tidak usah perlu khawatir juga. Karena apa teman-teman? Karena status di cek bansos bagi teman-teman yang belum cair, yang selama teman-teman ini masih terdaftar dengan ditandai bahwa statusnya sudah SPM, berarti ini periode salurnya pun juga sudah mengikuti keupdatean terbaru Januari sampai bulan Maret. Walaupun di cek bansos dan di aplikasi SysNG ini berbeda. Karena apa teman-teman? Karena di cek bansos ini ya teman-teman, yang statusnya belum berubah, ini harus dicek ke pendamping sosial atau ke operator DTKS yang ada di desa atau di kelurahan. Apakah periode salurnya sudah berubah atau belum? Yang jadi patokan teman-teman, kalau teman-teman sudah cair, ini status untuk periodenya ini sudah berubah ke Januari sampai dengan bulan Maret di cek bansos. Ini bertanda bahwa nama teman-teman ini sudah masuk ke data tunggal sosial ekonomi nasional. Kemudian, apakah ini aman untuk proses penyalurannya? Belum tentu teman-teman ya, karena sekali lagi teman-teman nanti setelah menggunakan data tunggal sosial ekonomi ini akan lebih selektif, akan lebih ketat, dan juga bahkan teman-teman yang kemarin di tahap 1 ini cair belum tentu nanti di tahap kedua bisa cair lagi, karena sudah dianggap mampu dengan ciri-ciri yang seperti sudah saya sebutkan di video kemarin-kemarin hari teman-teman ya. Jadi selama teman-teman ini masih layak, teman-teman ini masih masuk kategori layak untuk menerima bantuan sosial, seperti tidak ada kriteria yang kemarin-kemarin saya sebutkan itu, insya Allah teman-teman masih bisa untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Baik itu menggunakan data apapun ya teman-teman, selama teman-teman ini masih terdaftar di DTSN, dan teman-teman ini masih layak untuk mendapatkan bantuan sosialnya, ini insya Allah teman-teman masih bisa untuk tersalurkan bantuan sosial di tahap selanjutnya. Kira-kira informasi di kesempatan kali ini seperti itu teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputaran bansos silahkan ditulis di kolom komentar saja, nanti akan kita bantu jawab di sana. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.